Hello student, welcome back. Study our lesson tematik 2D, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Okay, let's start study. Prepare your book, thematic and notebook. Okay, next. Pembelajaran 5, ayo membaca. Bagaimana cara menjaga kebersihan yang baik, Nin? Lantai harus disapu dan dipel, debu dibersihkan dengan lap atau kemoceng. Jendela juga perlu dibuka untuk pertukaran udara. Bagaimana dengan kamar mandi, Nin? Kamar mandi harus dibersihkan juga. Bak mandi harus dikuras secara teratur. Nah, inilah percakapan antara Nina dengan Adi. Nah, di sini percakapan mereka menceritakan mengenai cara membersihkan rumah, ya, cara membersihkan rumah. Bagaimana cara membersihkan rumah dengan benar? Cara membersihkan rumah dengan benar yaitu lantainya harus disapu dan dipel, debunya dibersihkan dengan lap atau kemoceng, kemudian jendelanya dibuka agar udaranya bisa masuk. Oke, next. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ada gambar pertama membersihkan ruang tamu, gambar kedua membuka jendela, gambar ketiga menyapu kamar. Apa yang sedang dilakukan keluarga Joni? Yang sedang dilakukan keluarga Joni adalah membersihkan lingkungan rumah. Apa kesimpulanmu terhadap isi gambar? Nah, mereka saling bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan, contohnya yaitu membersihkan rumah agar rumah terlihat rapi, bersih, dan sehat. Oke, tuliskan hasil pengamatanmu di bukumu. Nah, nanti untuk pengamatannya sudah Miss bahas tadi, jadi kita lanjutkan ya. Ayo bercerita. Berikut contoh kebersamaan keluarga Nina. Nah, di sini ada ayah sedang memotong daun yang sudah tidak rapi ya. Kemudian ibu menyapu. Lalu Nina dengan adiknya mengumpulkan botol-botol bekas. Lalu di sampingnya gambar yang satu lagi mereka sedang menyiapkan makanan untuk makan bersama. Oke, jadi kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Nina ini adalah kegiatan yang didasarkan kebersamaan dalam keberagaman. Ya, mereka melakukan banyak pekerjaan tapi dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja sama, saling melengkapi. Nah, keluarga yang seperti ini adalah keluarga yang harmonis. Oke, next. Ayo bercerita. Nah, di sini ada keluarga Nina, mereka sedang membaca buku, dan gambar yang kedua mereka sedang berlari. Oke, sedang berlari bersama di pagi hari. Apakah keluargamu pernah melakukan kegiatan yang menunjukkan kebersamaan dalam keberagaman? Ya. Apa saja kegiatan yang kamu lakukan bersama keluargamu? Contohnya membersihkan rumah bersama-sama dan berolahraga, kemudian menghabiskan waktu dengan menonton televisi di rumah. Nah, itu salah satu contoh kebersamaan bersama keluarga. Oke, next. Ayo peragakan. Nah, kegiatan ini nanti akan dilakukan pada saat kegiatan PJOK. Nah, ini merupakan gerakan keseimbangan statis. Jadi kita lakukan keseimbangan statis seperti gambar-gambar berikut yang dilakukan oleh Nina dan Adi. Yang pertama, Nina mengangkat satu kaki ke depan. Yang kedua, Nina duduk mengangkat kedua kaki, tangan di bawah paha.
Yang ketiga, Adi terlentang sambil mengangkat kepala dan kaki. Nah, itu salah satu contoh-contoh gerakan yang menunjukkan tentang keseimbangan statis. Oke, next. Ayo peragakan. Nah, nanti jangan lupa diperagakan di rumah ya, sikap yang sudah Miss ajarkan di slide ini. Oke, harus dalam pengawasan orang tua ya, Nak ya. Contohnya di sini sikap lilin, kaki diangkat lurus. Lalu sikap lilin, pinggul diangkat. Gerakan Nina dan Adi melatih keseimbangan statis. Keseimbangan dapat dilakukan dengan posisi duduk dan berbaring. Jadi namanya seimbang berarti harus sama ya. Posisinya boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring ya. Coba lakukan gerakan-gerakan tersebut. Nah, nanti boleh dilakukan di pagi hari bersama mama dan papanya ya. Oke, next. Ayo berlatih. Kerjakan soal di bawah ini. Nomor 1, amati gambar berikut. Apakah gambar tersebut menunjukkan kebersamaan dalam keberagaman di rumah? Jelaskan menurut pendapatmu. Nah, untuk anak Miss, nomor 1 silahkan dikerjakan di notebooknya. Ya, silahkan dikerjakan di notebook untuk nomor 1 saja. Oke, untuk nomor 2, tuliskan kata-kata yang memiliki arti berikut. Carilah kata pada tabel huruf di bawah. A. Tempat keluar masuknya udara. B. Alat untuk membersihkan sampah yang terbuat dari ijuk atau lidi. C. Tempat penampungan air di kamar mandi. D. Alat untuk membersihkan debu yang dibuat dari bulu ayam. Oke, kita lihat jawabannya ya. Kita bahas bersama-sama. Oke, di sini yang nomor 1 tadi adalah tentang tempat keluar masuknya udara. Itu namanya adalah jendela. Oke, kita kasih tanda mana kata yang berbunyi jendela. Oke, sudah ya. Selanjutnya yang B, alat untuk membersihkan sampah yang terbuat dari ijuk atau lidi. Disebut dengan sapu. Oke, kita lingkari. Oke. Selanjutnya C, tempat penampungan air di kamar mandi. Namanya adalah, iya betul Nak, bak mandi. Oke, ini ya. Yang tulisannya berbunyi bak mandi. Oke, selanjutnya D, gelas, alat untuk membersihkan debu yang dibuat dari bulu ayam. Namanya adalah kemoceng. Nah, kemoceng ini untuk membersihkan debu. Debu di mana? Boleh di meja, di kaca. Nah, seperti itu ya. Kemudian nomor 3, tuliskan 3 cara menjaga kebersihan rumah yang kamu ketahui. Sudah Miss letakkan jawabannya di sini ada 3. Yang pertama, menyapu rumah. Yang kedua, mengepel lantai. Yang ketiga, membersihkan kaca dengan kemoceng. Nah, itulah cara-cara untuk membersihkan rumah. Boleh dengan membersihkan rumah dengan cara yang lain ya. Misalkan dengan contoh-contoh lain juga bisa ya Nak ya. Oke, selanjutnya berilah tanda checklist pada gambar gerak keseimbangan statis. Ya, mana yang termasuk gerak keseimbangan statis itu diberi tanda checklist. Mari kita beri tanda checklist mana gerakan keseimbangan statis tersebut. Oke, ini ya yang pertama. Kemudian keseimbangan statis lagi, kakinya diangkat ke atas. Nah, ini. Selanjutnya, satu lagi, kakinya satu diangkat ke atas. Nah, ini merupakan keseimbangan statis. Oke, any question? Oke. Untuk anak-anak Miss, kalau belum mengerti, boleh diulang kembali ya videonya. Oke, next kita akan memasuki pembelajaran 6. Ayo membaca. Ayo membaca di sini, Miss baca
pada halaman 23. Oke, open your book, tematik 2D, keluarga Nina ya di sini ya. Kita baca bersama-sama. Keluarga Nina selalu menjaga kebersihan rumah. Jendela rumah dibuka agar terjadi pertukaran udara. Mereka membersihkan bagian dalam rumah. Mereka juga merawat halaman rumah. Nina dan Adi selalu menjaga kebersihan kamar masing-masing. Seminggu sekali, ayah membersihkan kamar mandi. Bak mandi dikuras secara teratur. Rumah Nina selalu bersih dan sehat. Tulislah informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks pada halaman 23. Informasi yang kita peroleh itu adalah Nina dan keluarganya membersihkan rumah, menjaga kebersihan rumah dengan membersihkan rumah, membuka jendela agar udaranya bisa bertukar. Nah, ada yang lain yaitu dengan menguras bak mandi. Nah, itu merupakan salah satu contoh menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Oke, next. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, yang pertama itu adalah ayah sedang membersihkan bak mandi. Yang kedua, ibu menyapu, kemudian Adi membersihkan sampah dan Nina menyiram tanaman. Ceritakan pendapatmu tentang isi gambar. Isi gambar di atas itu adalah mengenai menjaga kebersihan lingkungan rumah. Jadi rumahnya rapi dan bersih dengan cara dibersihkan bak mandinya, kemudian disapu, dibuang sampahnya, dan agar lebih asri ditanami dengan tanaman yang berwarna-warni dan disiram setiap hari. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Nah, laporan sederhana Miss tadi sudah sampaikan isinya apa. Jadi kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Ayo berdiskusi. Bacalah teks pada halaman 24, berikan contoh manfaat hidup bersatu. Sebutkan akibat jika tidak ada persatuan dalam keluarga. Diskusikanlah bersama temanmu. Oke, open your book, page 24. Oke, jadi halaman 24 silahkan dibuka dulu ya nak ya. Nah, kita baca bersama-sama. Setiap hari Minggu, keluarga Nina membersihkan rumah bersama-sama. Setiap anggota keluarga melakukan tugasnya. Ada yang menyapu, mengepel lantai, mengelap kaca, dan membersihkan kamar mandi. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Keluarga Nina rukun dan harmonis. Hal itu adalah contoh manfaat persatuan dalam keluarga. Jika keluarga tidak bersatu, dapat terjadi perselisihan. Nah, berikan contoh manfaat hidup bersatu. Manfaatnya adalah kita dapat bekerja sama dengan sesama anggota keluarga. Yang kedua, pekerjaannya pastinya cepat selesai. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah keluarga menjadi rukun dan harmonis. Sebutkan akibat jika tidak ada persatuan dalam keluarga, maka akan terjadi perselisihan ya nak ya, akan terjadi pertengkaran. Diskusikanlah bersama temanmu. Nah, tadi sudah Miss sampaikan jawabannya, jadi kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Ayo mengamati, perhatikan bentuk ubin di lantai kamar mandi. Permukaan ubin berbentuk segi 6. Segi 6 termasuk bangun datar. Ayo hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada segi 6. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, ini coba diperhatikan slide berikut ini. Ubin di kamar mandi ini berbentuk segi 6. Kita ambil salah satu aja ya. Kita letakkan di bawah. Nah, yang berada di pojok, nah ini namanya adalah sudut ya nak ya, sudut. Kemudian yang sudut
yang sudutnya sudah, lalu selanjutnya titik sudut. Nah, di sini ya titik sudutnya. Titik sudutnya ada berapa? Ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 titik sudut ini ya, Nak. Selanjutnya, sudutnya juga ada 6. Oke. Sisinya ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 sisinya. Jadi segi 6 itu memiliki 6 sudut, 6 titik sudut, dan 6 sisi. Next. Oke, materi selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah berbagai benda di sekitarmu yang permukaannya berbentuk bangun datar. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut permukaan benda tersebut. Gambarlah bendanya dan tuliskan keterangan seperti contoh berikut. Nah, ini contohnya adalah buku. Buku berbentuk segi 4. Berapakah banyak sisinya? Oke, bisa kita lihat mana saja sisinya. Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisinya. Kemudian banyak sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 sudutnya. Kemudian banyak titik sudutnya ada 4. Coba kita buktikan ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi benar ya. Titik sudutnya ada 4. Benda ini disebut dengan segi 4. Dia termasuk bangun datar ya, Nak ya. Oke, next. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Nah, untuk beberapa soal di sini nanti akan kita bahas bersama ya. Coba dibuka bukunya halaman 26. Nomor 1, tuliskan 4 contoh manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di rumah. Nah, ini Miss kasih contoh 2 ya. Terjalin kerjasama antar anggota keluarga, terjalin keharmonisan antar anggota keluarga. Kemudian bisa ditambahkan dengan yang lain ya. Untuk nomor 1 sudah kita bahas. Kemudian nomor 2, tuliskan 4 contoh akibat hidup tidak bersatu dalam keberagaman di rumah. Akibatnya apa? Terjadi perselisihan antar anggota keluarga, terjadi perpecahan antar anggota keluarga. Nah, itu contohnya ya, sudah kita bahas, tidak perlu dikerjakan. Oke, nomor 3, di sini diminta untuk menuliskan sisi, sudut, atau titik sudut pada bagian yang ditunjuk tanda panah. Oke, mari kita tuliskan. Yang ditunjuk tanda panah, gambar pertama itu adalah sisi. Benar. Oke. Selanjutnya, apa ini, Nak? Betul, titik sudut. Nah, yang ditunjuk gambar kedua itu adalah titik sudut. Bentar ya, dituliskan dulu. Oke, selanjutnya gambar ketiga yang ditunjuk tanda panah ini adalah sisi. Lalu gambar keempat yang ditunjukkan ini adalah sudut. Oke, sudut. Selanjutnya, gambar terakhir